Wah, geger nih dunia sepak bola Asia Tenggara. Tiba-tiba aja meledak sebuah tuduhan yang serius banget, menyeret nama-nama besar, dan bisa bikin panas hubungan antar negara yang rivalitasnya emang udah tinggi. Sebenarnya ada apa sih di balik ini semua? Yap, kalian nggak salah baca. Ketua Umum PSSI, salah satu tokoh paling berpengaruh di sepak bola regional, dituding jadi dalang sebuah konspirasi. Ini klaim super panas yang dilempar sama media Malaysia dan jadi pusat drama kali ini. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Di sini kita bakal kupas tuntas tuduhan ini, lapis demi lapis. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi, semua ini tuh berawal bukan dari konferensi pers resmi, tapi dari sebuah postingan di media sosial X. Sebuah media dari Malaysia, My News Hub, kayaknya nggak main-main. Mereka langsung nunjuk hidung tokoh paling kuat di PSSI. Dan, ya, langsung bikin heboh seregional. Biar kita nggak bingung, kita kenalan dulu yuk sama siapa aja sih yang terlibat dalam drama ini. Soalnya, ini bukan cerita simpel antara dua pihak aja. Ada 3 pemain kunci yang ada di tengah-tengah kontroversi ini. Dan peran mereka masing-masing itu penting banget buat ngebuka misterinya. Yuk kita lihat siapa aja mereka. Jadi gini, di satu kubu ada My News Hub, si penuduh. Terus yang dituduh jelas, Ketua Umum PSSI kita, Erick Thohir. Tapi yang bikin plot twist, ada pihak ketiga, Vietnam. Menurut AFC, alias Konfederasi Sepak Bola Asia, Vietnam inilah yang jadi pelapor resminya. Nah, udah mulai pusing? Justru disitulah letak serunya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Disinilah ceritanya pecah jadi 2 versi yang beda banget. Di satu sisi, ada klaim konspirasi dari media. Di sisi lain, ada pernyataan resmi dari otoritas tertinggi sepak bola di Asia. Coba kita adu langsung keduanya. Coba deh kalian lihat bedanya, jauh banget kan? Di kiri, My News Hub bilang Erick Thohir tuh otaknya, sementara Vietnam cuma bonekanya aja. Tapi di kanan, AFC, badan yang punya wewenang, bilang dengan jelas, laporan resmi itu datangnya dari Vietnam. 2 narasi yang benar-benar bertolak belakang. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih bisa dipercaya? Nah, anehnya nih, walaupun AFC udah ngasih pernyataan resmi, My News Hub sama sekali nggak mundur. Mereka malah makin kencang ototnya, bilang kalau info ini bocoran dari orang dalam yang bisa dipercaya. Ini jelas bikin situasinya makin keruh, karena sekarang kita dihadapkan antara fakta resmi lawan klaim dari sumber rahasia. Setiap teori konspirasi kan butuh motif yang kuat. Kalau kita ikutin alur ceritanya My News Hub, pertanyaannya jadi, kenapa? Apa sih yang bisa mendorong sebuah rencana serumit ini? Coba kita lihat alasan yang mereka kasih. Menurut si sumber My News Hub, akarnya cuma satu, rasa takut. Mereka mengklaim kalau pihak Indonesia, terutama PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir, lagi cemas ngelihat kemajuan pesatnya tim nasional Malaysia. Lebih detailnya lagi nih, mereka nunjuk performa skuad Harimau Malaya yang lagi naik daun sebagai penyebabnya. Katanya, prestasi Malaysia yang lagi bagus-bagusnya ini mulai dianggap sebagai ancaman serius buat posisi timnas Garuda di Asia Tenggara. Jadi, intinya, laporan ini tuh kayak usaha buat jegal Malaysia sebelum makin kuat. Dan yang bikin makin dramatis, coba perhatiin pilihan katanya. My News Hub nggak nyebut ini sekedar laporan, tapi operasi senyap. Pemilihan kata kayak gini tuh sengaja banget buat ngebangun cerita kalau ini adalah sebuah konspirasi yang terencana dan rahasia. Bikin nuansa tuduhannya jadi makin serius. Jadi setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, kita sekarang ada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada cerita soal konspirasi besar yang didalangi tokoh penting. Di sisi lain ada fakta resmi dari AFC yang lunjuk ke arah yang sama sekali berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya aku lempar ke kalian. Kalau ngelihat pernyataan resmi dari AFC, apa ini cuma taktik media buat cari sensasi aja? Atau jangan-jangan beneran ada operasi senyap yang informasinya bocor dari orang dalam? Coba deh, tulis analisis kalian di kolom komentar. Penasaran banget pengen dengar pendapat kalian. Jangan lupa juga buat like, dan yang paling penting, subscribe Raka Pradita Channel, biar kita bisa bahas topik-topik panas lainnya.